Puji nama Tuhan, Shalom. Shalom. Saya percaya kita semua mengalami penyertaan Tuhan sepanjang bulan ini, amin. Amin. Hari ini kita masuki bulan yang pertama, minggu yang pertama di bulan Oktober. Oleh sebab itu kita akan melakukan pengakuan iman GBI. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman GBI. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, Allah yang Esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita, dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan, dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Sebelum kita mulaikan ibadah ini, mari kita siapkan hati kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tak habis-habisnya Tuhan, penyertaan-Mu, kasih setia-Mu kami rasakan, anugerah-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan Yesus kami datang untuk menyembah Tuhan. Kami datang untuk membawa ungkapan syukur kami kepada Tuhan. Kami mau bilang bahwa kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Selangkah saja pun kami tidak dapat melakukannya tanpa penyertaan Tuhan. Sebab itu Tuhan, di dalam ibadah ini biarlah Engkau berkenan Tuhan atas setiap pujian dan penyembahan kami. Biar Engkau kuasai hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu. Biar mata kami hanya tertuju kepada Tuhan. Konsentrasi kami hanya tertuju kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Sebab Tuhan adalah penyelamat kita. Biar segala yang bernafas menyembah-Mu. Seperti Engkau setiap hari ku memuji
Kami bersuka atas kebaikan-Mu Tuhan. Amin, amin, amin. Tiada janji seperti yang nyanyi dan bersorak pujian kuasa dari gunung gunung lalu bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasih engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Kami sudah siap untuk meninggikan Engkau Tuhan. Besar kemuliaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan yang sudah siap untuk meninggikan Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom. Tuhan Yesus itu baik, amin. Mari lihat samping kiri kanan. Katakan hari ini harinya Tuhan, mari kita memuliakan Tuhan. Haleluya. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Lebih semangat lagi tepuk tangannya. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersyukur, sebab Dia telah menyediakan yang terbaik buat kita. Amin. Haleluya. Hari yang terbaik. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Mari sama-sama katakan, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Rohmu yang memberi penghibur. Mari tangannya buat Tuhan kita. Akan ku salibmu, cukup kasih setiamu. Ku berkata Tuhan kami, teguhkan imanmu. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Jemaat Tuhan, tepuk tangan sama-sama. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa. Ini pengakuan iman kami Tuhan. Biar kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kami. Biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hati
yang Ayub berkata, tidak hanya yang baik saja yang kita terima dari Tuhan. Tapi ada saat-saatnya kita harus menerima proses demi proses untuk pemurnian iman kita, amin? Dan itu semua harus terjadi seturut dengan kehendak Tuhan, amin? Mari kita bangkit dan serukan nama Yesus. Haleluya. Panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, Mari umat pilihan Tuhan. umat pilihan Allah. Dengarlah panggilan-Nya. Mari genapi firman Tuhan. Katakan sekaranglah waktunya. Amin. Ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat Sudah siap buat Tuhan kita. bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Sama-sama serukan. Raja. Haleluya. Mari kita semua, umat pilihan Allah. Dengarlah panggilan-Nya untuk menggenapi. Katakan sekaranglah waktunya. Untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, lebih lagi katakan, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Dialah Raja. Satu kali lagi serukan. Dialah Raja. Haleluya. Haleluya. Dahsyat Tuhan di dalam pujian kita, amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau dahsyat di setiap pujian penyembahan kami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini mari kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa biarlah hati ini menjadi tanah yang subur untuk ditaburi benih kebenaran firman Tuhan. Dan bagi jemaat Tuhan yang membawa anak kecil, di bawah di samping kiri pastori ada ruang sekolah minggu. Silakan, mungkin boleh dibawa ke bawah untuk dilayani bersama. Mari siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini,
meragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Mari dengan segenap hati katakan pujian ini. Mau apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, Kau Allah yang baik. Terima kasih Yesus.
percaya kepadamu karena firman-Mu yang akan terus mengubahkan kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, firman-Mu dan Roh Kudus-Mu yang terus bekerja di dalam kami, melalui kami, kemuliaan-Mu akan dinyatakan. Kami serahkan Tuhan pemberitaan firman ini hanya di dalam nama-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Urapi mulut lidah hamba-Mu ini sehingga apa yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu adalah isi hati-Mu. Dan Tuhan, kami mau jemaat Tuhan di tempat ini membuka hati, pikiran, pendengaran, mendengarkan firman Tuhan dengan fokus ke depan. Sehingga firman itu dapat tertanam subur dalam hati kami semua. Dan akhirnya berbuah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan pagi hari ini, sore hari ini, kebawa jadi pagi ya. Sore hari ini kita berkumpul bersama di minggu pertama di bulan Oktober. Selain itu ada suatu hal yang menarik. Bahwa di tanggal ini, tanggal 6 Oktober kita merayakan ulang tahun Sinode GBI. Kita beri tepuk tangan buat Sinode kita, Sinode GBI. Ya. Jadi GBI sudah ada 20.000 pendeta seperti saya. Lalu kemudian sudah tersebar di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Di Indonesia semua provinsi ada, lalu kemudian iman dan misi. Sama-sama katakan iman dan misi. Baik, kita buka sama-sama 2 Korintus 2 ayat 12 sampai dengan yang ke-17. Kita sama-sama buka 2 Korintus 2 ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-17. Yang sudah ketemu katakan amin. Oh belum ada yang ketemu. Oke, saya tunggu 2 jam enggak apa-apa. Ya, jangan kelamaan tapi ya. Sudah ketemu? Saya jemput semuanya bangkit berdiri. Ya. Bagi yang sudah terima kiriman di ayat yang ke-13, yang belum terima kiriman ayat yang ke-12, ayat yang genap. Sudah terima kiriman semua? Baik ya. Baik, yang laki-laki saja, yang laki-laki, yang genap, yang wanita, yang ganjil, yang mengerti katakan amin. Baik, ayat yang ke-12, 3, 2, 1. Aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. 13 yang wanita. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. 15. Bagi yang terakhir, kami adalah bau kematian yang mematikan. Dan bagi yang pertama, bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? 17. Amin, amin. Silakan duduk. Berbahagialah orang yang membaca firman Tuhan, merenungkannya dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kita baca, ada hal yang menarik di sana kalau kita bicara tentang misi amanat agung. Paulus sedang melakukan misi penginjilan, makanya kita bicara tentang iman dan misi. Lalu bagaimana hubungan antara iman dan misi? Nah, saya mau kita sama-sama belajar pelan-pelan. Salah satu manifestasi iman, manifestasi atau iman yang bisa dirasakan dan bisa terlihat adalah kalau iman itu ditunjukkan melalui perbuatan. Yang setuju katakan amin. Makanya Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Lalu perbuatan yang seperti apa? Karena ada banyak perbuatan di sana. Nah tentunya kalau kita bicara tentang iman yang ditunjukkan dengan perbuatan, maka kita setuju bahwa yang dimaksud di sana adalah perbuatan yang taat akan perintah Tuhan, betul? Ya kalau kita berbuat tapi kita nggak taat berarti kita sebenarnya sedang tidak memiliki iman yang benar di hadapan Tuhan. Makanya kalau kita baca nanti di Ibrani 11 ayat 8 dan seterusnya, karena nanti akan kita baca karena iman Abraham taat sehingga ia berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Kenapa? Karena iman dia berangkat.
Berangkat atau pergi adalah sebuah ketaatan. Yang setuju katakan amin. Makanya iman harus ditunjukkan melalui perbuatan. Harus ditunjukkan melalui sikap kita. Ketaatan kita. Nah, buat kita semua di tempat ini. Saya mau kasih tahu di dalam bulan yang misi ini. Ada sebuah perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Karena perintah ini bukan sebuah pilihan, tetapi keharusan. Ya, sekali lagi, ada sebuah pekerjaan, ada sebuah perintah yang harus sama-sama kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan ini bukan sekali lagi, bukan pilihan, ini merupakan keharusan. Apa itu? Matius 28 ayat 19. Kita buka sama-sama. Matius 28 ayat ke-19. Ini ayat sudah sering sekali kita lihat ya. Matius 28 ayat ke-19. Dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa kepada akhir zaman. Nah, perhatikan, ini perintah itu bukan sembarang perintah. Karena perintah ini bukan sifatnya spesifik untuk satu orang saja, orang percaya. Tetapi kita semua di tempat ini, engkau dan saya, saat kita percaya sama Yesus, saat kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, perintah ini otomatis dan tidak mungkin tidak melekat pada kita. Ya, sekali lagi saya katakan, ini perintah harus dan wajib kita lakukan. Karena kenapa? Karena ketaatan akan perintah Tuhan, bukti iman kita itu benar dan hidup. Kalau kita tidak pernah melakukan perintah Tuhan, apalagi ini perintah yang jelas-jelas ada dan muncul di Alkitab, dan kita tidak pernah lakukan, betapa berdosanya kita. Terutama apalagi ini berkaitan dengan amanat agung, berkaitan dengan jiwa-jiwa. Makanya suka atau tidak suka, mohon maaf saya katakan, suka atau tidak suka, melaksanakan tugas amanat agung Tuhan Yesus adalah suatu keharusan, bukan pilihan buat kita. Yang mengerti katakan amin. Nah, menarik, Paulus itu melakukan hal itu. Dikatakan di ayat yang ke-12, kita buku sama-sama di 2 Korintus 2 ayat yang ke-12. Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan membuka jalan untuk pekerjaan Tuhan yang ada di sana. Saya mau kasih tahu, sore hari ini, ya, apapun pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan, dimanapun kita ditempatkan Tuhan, disitulah kita harus melakukan tugas amanat agung. Nah, kalau kita perhatikan di 2 Korintus 2 ayat 12 dikatakan begini, Tuhan telah membuka jalan. Nah, kalau kita baca membaca ayat yang pertama, saya yakin yang pertama gini, ini kan amanat agung itu adalah sebuah tugas dari surga. Artinya kalau tugas itu berasal dari surga, maka pertolongan dari surga tersedia buat kita yang melakukan tugas ini. Yang setuju katakan amin. Kalau ini tugas dari surga, artinya kita ada jaminan di sana. Ada jaminan bahwa Tuhan akan selalu bukakan jalan. Yang setuju katakan amin. Tetapi saya mau kita malam hari ini, kita berpikir lebih dalam lagi, kita coba balik. Bagaimana seandainya ayat ini sebenarnya sedang berkata kepada kita bahwa dimanapun Tuhan buka jalan, di situ kita harus memberitakan Injil. Yang mengerti katakan amin. Hello? Dimanapun Tuhan bukakan kita jalan, jadi apapun kita, apapun profesinya, apapun yang kita lakukan hari-hari, itu Tuhan bukakan jalan untuk kita memberitakan Injil. Yang setuju katakan amin. Gak ada yang mau memberitakan Injil. Kurang keras, yang setuju katakan amin. Ini ya, ayat ini dikatakan Tuhan bukakan jalan. Dimanapun kita berada, apapun profesinya. Di mana saja, bukan hanya berbicara sebuah tempat. Di mana saja itu berbicara mengenai apa profesi kita. Jangan salah. Ibu-ibu dengar baik, di sini sedikit ibu-ibunya ya, tapi dengar baik. Ibu-ibu jangan kalah sama warung kopi. Tahu kenapa jangan kalah sama warung kopi? Warung kopi itu kalau kalau orang minta kopi, itu nggak pakai ngomel. Ya, ada di sini ibu-ibu yang kalau misalkan suaminya bikin kopi, ngomelnya lebih banyak daripada bikin kopinya. Ya, kalau di warung, makanya mungkin suami suka pergi ke warung kopi karena tidak ada ngomel di sana. Ya.
Apapun meskipun kita sebagai ibu rumah tangga, kita bisa memberitakan Injil di sana. Berapa banyak di tempat ini kita, orang-orang terdekat kita itu belum kenal Yesus. Tetapi itu dapat dimenangkan dimanapun kita ditempatkan. Kita punya kesempatan itu. Ada 2 cara yang saya catat di sini. Yang pertama, kita bisa memenangkan orang melalui sikap dan perbuatan kita, yang setuju katakan amin. Contoh yang tadi, ibu-ibu. Coba bikin kopi tanpa ngomel-ngomel. Ingat ya, 2 Petrus, kita baca sama-sama 2 Petrus. Ya, kita baca di 1 Petrus 3. 1 Petrus 3 ayat yang pertama dikatakan begini. Demikian juga hai kamu istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, ya, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jadi memenangkan suami, memenangkan istri dalam rumah tangga. Kadang-kadang kita itu kebanyakan bacot ya. Kebanyakan ngomong kita sama istri. Baru ketemu suami, baru pulang ketemu, baru buka rumah. Sudah ya, akhirnya suaminya tidak jadi pergi pesan kopi di istrinya. Dia pergi keluar sama teman-temannya. Ya. Padahal firman Tuhan jelas mengatakan untuk memenangkan suami tidak dengan perkataan tetapi dengan perbuatan. Jujur ya, saya banyak menerima kesaksian. Ada ibu yang mendoakan suaminya supaya berhenti merokok. Dia cuma doakan. Awal-awal dulu mereka pertama katanya sering diomel-omelin suaminya. Diomel-omelin tidak berhenti merokok. Tapi nanti hanya didoakan. Didoakan. Dan pokoknya tetap dilayani sebagai suami. Tetap dihormati sebagai suami. Lama-lama suaminya itu berhenti sendiri merokok. Tanpa harus diomel-omelin. Karena memang firman Tuhan berkata, memenangkan orang dengan kelakuan. Sehingga orang bisa melihat, oh ada Yesus di dalam dirimu. Memenangkan orang itu kita harus menjadi saksi, yang setuju katakan amin. Menjadi saksi itu, kalau di dalam dunia hukum itu harus mengalami dan melihat langsung. Nah, sekarang saya mau tanya, bagaimana kita menjadi saksi buat Yesus? Ada yang pernah hidup sejaman sama Yesus di tempat ini? Ada? Tidak ada pasti. Kalau ada berarti Anda vampir. Twilight ya. Kalau berarti Anda vampir. Tapi saya di tempat kita tidak pernah ketemu. Tetapi kapan kita bisa mengalami Yesus? Saat kita membaca firman Tuhan. Saat firman Tuhan itu kita hidupin. Saat itu engkau menjadi seperti Yesus. Dan yang paling penting. Dan ini kita tidak boleh lupakan. Kita harus berani dimuridkan. Ada banyak orang yang mau memenangkan orang lain tidak efektif. Tidak bisa, kenapa? Dia tidak pernah jadi murid. Siapa di sini yang sudah pernah doakan? Oh, saya tahu di sini ada muka-mukanya yang mungkin pacaran beda agama. Dia coba menangkan pacarnya yang beda agama. Saya mau kasih tahu, kamu belum pernah jadi murid, tidak akan pernah bisa menangkan dia. Yang ada lama-lama ketarik. Halo? Ya? Jangan. Jadi murid dulu. Kenapa pada saat kita menjadi murid, di dalam pemuritan itu ada namanya kualitas hidupnya itu dinaikkan, diangkat, dibaharui dengan yang baru. Sehingga pada saat dia kemudian berhadapan dengan dunia ini, dia punya mindset yang baru, cara berpikirnya baru. Di situ dia bisa menginjili dunia. Ada banyak orang, dia menginjili sesamanya, dia menginjili suaminya, dia menginjili adiknya, kakaknya, orang tuanya, tapi tidak pernah bisa berhasil. Kenapa? Tidak pernah jadi murid. Belum pernah tahu apa itu kebenaran, belum pernah ngalamin langsung apa itu Tuhan. Belum pernah melihat sendiri bagaimana Tuhan bekerja. Akhirnya apa yang terjadi? Kesaksiannya menjadi kesaksian palsu. Karena bukan seorang murid. Ingat, Yesus berkata, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu bukan kepada orang Farisi. Dia bicara kepada murid, yang setuju katakan amin. Makanya malam hari ini saya tidak tetapi saya sekali lagi dari mimbar ini saya sering katakan, ayo kita mau dimuridkan. Sehingga dimanapun Tuhan bukakan jalan kita untuk menginjil, kita dapat melakukannya. Yang suami-suami juga seperti itu sama. Ya. Suami-suami ingat, jangan berlaku kasar terhadap istri kita. Istri kita perlu disayangi kalau dia belum percaya. Supaya apa? Supaya dia melihat Yesus di dalam kita. Dan kita menjadi kesaksian yang hidup buat dia, yang setuju katakan amin. Kolose 3:19 dikatakan di sana, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Ya. Sekali lagi, memenangkan orang, kita bisa dengan perbuatan kita. Bisa dengan kelakuan kita, bisa dengan gaya hidup kita.
1 Petrus 2 ayat 12 dikatakan begini, dengar baik. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi. Paulus menasihatkan jemaat yang ada di Petrus menasihatkan jemaat supaya hidup memiliki gaya hidup yang baik. Karena kenapa gaya hidup yang baik ini yang akan menjadi kesaksian. Dan saat itu kita menjadi saksi. Kalau mungkin kita berkata, Pak saya tidak bisa ngomong Pak. Saya nggak bisa ngomong, saya nggak bisa berapologet lah, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Dengar baik. Makanya engkau harus mau dimuridkan. Supaya di situ minimal engkau mengerti. Minimal engkau bisa mengetahui, oh hanya seperti ini toh. Oh seperti ini Tuhan saya itu Tuhan yang benar. Tuhan saya itu bukan kami menyembah manusia yang jadi Tuhan. Manusia yang jadi Tuhan, kami itu menyembah Tuhan yang jadi manusia. Kita harus tahu seperti itu. Kita yang di mahasiswa coba perhatikan dengar baik. Berapa banyak yang kau ditanyakan tentang imanmu? Ada di sini yang kalau kita ngobrol sama teman-teman kita yang mungkin berbeda keyakinan ditanyakan tentang iman kita. Tuhanmu 3. Akhirnya apa? Kita pergi menghindar. Karena enggak tahu jawab. Saya mau kasih tahu, kesempatan menginjilmu hilang. Kesempatan berbicara tentang kebenaran hilang. Kenapa? Enggak pernah siap. Makanya dengar baik, siapkan dirimu melalui pemuritan yang setuju katakan amin. Ya. Berapa banyak kita yang ditanyakan iman kita? Alkitabmu sudah diubah-ubah, sudah palsu, tidak asli lagi. Kita kemudian ketawa-ketawa, iya di, bodoh. Kebanyakan bukan permasalahan Tuhan buka jalan isunya. Isu utamanya itu kita yang tidak siap. Hello, betul? Kita yang tidak siap seringkali. Karena begini, misi dari surga, Tuhan pasti bukakan jalan. Tetapi bagaimana seandainya Tuhan sudah bukakan jalan, tapi kitanya yang belum siap. Itu yang masalah utama kita saat-saat ini. Hari-hari ini banyak orang Kristen tidak siap karena tidak pernah dimuridkan. Tidak pernah mengerti kebenaran. Begitu ditanya, diperhadapkan dengan kebenaran yang palsu. Oh iya, ya. 3 betul, iya. Ada banyak yang seperti itu dan kita kesempatan sekali lagi, kesempatan kita untuk memberitakan kebenaran, kesempatan kita untuk menginjil, hilang. Di tempat kerja saya, tidak ada yang berani nanya. Karena mereka tahu saya lebih pintar daripada yang mereka tahu, kan begitu. Karena mereka kan kadang-kadang saya upload pendalaman Alkitab, kemudian ada foto saya di situ, wah ngeri berarti nih kalau orang ditanya-tanya. Ada yang berani nanya, malah saya pengen banget ditanya. Gitu ya. Berapa banyak dari kita yang mengalami kejadian seperti itu dan kita cuma ketawa-ketawa, menghindar. Ada juga yang menjawab tapi bodoh-bodoh. Akhirnya berdebat kusir, berdebat gak jelas. Kenapa? Karena nggak pernah mau dimuridkan, nggak pernah mau ikut PA, nggak pernah mau menerapkan prinsip kerajaan Allah dalam hidupnya. Ya. Nah ini yang menjadi isu kita semua. Bagaimana kita mau menginjili? Kalau kita sendiri tidak pernah dimuridkan. Anda kita juga bisa membantu kegiatan misi dengan cara apa? Kalau kita punya dana lebih, kalau kita diberkati Tuhan lebih dengan finansial, bantu. Di tempat ini dana misi kita akan siapkan. Kenapa? Dalam saat begini. Di tempat ini keuangannya baru diperbaiki, baru kita susun ulang. Dan kita akan sisihkan juga untuk misi ke daerah-daerah. Untuk kita bantu gereja-gereja yang lain yang ada di daerah. Untuk para penginjil. Nah kita akan keluarkan itu setiap bulan. Bisa melalui tempat ini, bisa melalui saudara, bapak, ibu, mungkin ada kenalan, mungkin ada teman SD. Bro, lu di mana? Kalimantan, ngapain? Oh iya, gue jadi pendeta di sana bro, buka gereja. Oke, sudah makan belum? Belum. Oh kirimi, transfer 1 miliar. Begitu. Kalau ada uangnya, kan begitu. Bantu, itu caranya kita membantu misi. Ada banyak cara. Yang paling gampang yang harus kita lakukan. Apa itu? Pakai lutut, lipat tangan, berdoa. Doakan buat misionaris yang pergi. Ada yang tahu di sini Pulau Sentinel? Pulau yang kalau kita pergi ke situ, orangnya itu pasti memangsa kita. Ada kanibal. Jadi ada yang pergi ke sana misionaris dan betul dimakan hidup. Akhirnya dimakan di sana. Gitu ya. Kita harus doakan supaya pekabaran Injil sampai ke sana. Itu paling gampang. Pertanyaannya kita kadang-kala dikasih kesempatan berdoa, enggak pernah ingat. Betul apa betul? Padahal itu yang paling gampang kita doakan, menembus ruang dan waktu. Ya, waktu Indonesia Barat
sama waktu Indonesia tempat tinggal saya di Inggris, itu saya beda. Oh beda. Kalau di sana itu kira-kira, ya enggak ya, gitu ya. Tapi itulah, kalau kita berdoa, kita bisa bantu pekabaran Injil di sana. Dengan dana kita, dengan finansial kita. Tetapi mari kita mulai dengan sekeliling kita. Coba lihat sekeliling kita, ada enggak yang belum dimenangkan jiwa-jiwa? Mungkin kakak kita, suami kita, anak-anak kita. Walaupun dia Kristen, belum tentu dia kenal Injil loh. Tidak semua orang Kristen itu kenal namanya pertobatan dan pengampunan. Oh lihat gaya hidupnya. Kalau kau lihat temanmu itu ngakunya Kristen, tetapi setiap malam Jumat minum ciu, belum Kristen dia. Kalau kau lihat temanmu, ya temanmu ngakunya Kristen, ke gereja cuma 2 kali setahun, itu juga perlu diinjili. Tarik dia ke tempat ini cepat-cepat. Ya. Kalau FYP sekarang kan gitu, digotong, ditarikin ke sini. Kalau perlu seperti itu, injili dia. Kadangkala menginjili itu harus pakai taktik, yang setuju katakan amin. Kalau temanmu lapar, jangan bawa di pinggir gereja, bawa di megacuan dulu. Weh, ayo pergi dulu megacuan, kenapa? Ayo saya traktir kok. Pergilah ke sana, habis saya traktir pergi gereja, itu boleh. Itu. Atau misalkan, mau ke makan gratis dong, di mana? Ayo ikut mau saja, ikut mau. Akan datang di tempat ini nanti, setelah ini kan makan-makan di bawah, makan gratis. Enggak bohong, betulan kan makan. Ajak temannya. Ya. Salah satu cara efektif penginjilan itu adalah kita menjawab kebutuhan, yang setuju katakan amin. Lihat di mana orang bisa diinjili, lihat jawab dulu kebutuhannya, baru kita bisa menginjili. Jangan sampai orang butuh makan, kita kasih firman Tuhan, tidak kenyang dia, kasihan. Sebaliknya, jangan sampai dia butuh firman Tuhan, kita kasih makan terus, nanti terlalu gemuk dia kayak saya. Ya. Lihat baik-baik apa kebutuhannya. Dengan kita memenuhi kebutuhan orang, maka penginjilan di sana akan berjalan dengan efektif. Yang setuju katakan amin. Engkau yang mungkin tidak punya kesempatan, Kak bagaimana saya Kak, bagaimana nanti masa saya harus jadi misionaris, masa saya harus jadi pendeta? Enggak, kita bisa mulai dengan gaya hidup kita, miliki gaya hidup kita, gaya hidup yang menjadi terang di sekitar kita, yang setuju katakan amin. Engkau bisa kok, yang penting mau dimuridkan. Ya, yang penting mau dimuridkan. Ada sebuah cerita, menarik ceritanya. Suatu kali ada seseorang pendeta, namanya Dr. Francis Dixon. Nah, Francis Dixon ini suatu kali dia mengembalakan sebuah gereja, dan di gereja itu dia ngomong begini. Adakah di tempat ini yang mau membagikan kesaksiannya? Bagaimana dia menerima Yesus? Seorang datang, saya, namanya Peter, ya, bukan Peter yang itu ya, yang main keyboard biasa. Namanya Peter. Dia bilang begini, saya ingat bagaimana saya terima Yesus. Waktu itu saya ada di Australia, di Sydney. Dan waktu saya turun, saya jalan-jalan di George Street di Sydney. Dan di tengah jalan itu, tiba-tiba ada orang yang bertanya sama saya begini, permisi Tuhan, boleh saya bertanya sesuatu kepada Anda? Tetapi jika Anda meninggal hari ini, kira-kira Anda masuk neraka atau masuk surga? Orang ini bertanya, ini kesaksian ceritanya, dia bertanya. Bisa tolong Anda pikirkan itu? Setelah pertanyaan itu dikeluarkan oleh orang yang ketemu ini, dia pergi. Tetapi si Peter ini dia berpikir, oh iya ya. Dan ini pertanyaan mengganggu hidupnya. Dia pulang ke Inggris, dia bertobat di sana. Jalan George Street membuat dia ada pertanyaan seperti itu. Nah, pendeta Dr. Francis Dixon ini kemudian bertanya lagi di tempat lain. Dia pelayanan lagi ke tempat lain, dia tanya dengan hal yang sama. Ada di tempat ini yang membagikan bagaimana dia bisa bertobat? Seseorang angkat tangan, namanya Noel. Saya masih ingat Pak, saya bertobat itu suatu kali. Saya sedang berada di Australia dan saya turun di jalan yang namanya George Street. Di sana saya ketemu orang yang bertanya, mau ke kemana engkau setelah engkau mati? Dan pertanyaan itu mengganggu saya. Akhirnya pendeta ini kemudian dia penasaran, siapa ini pengkhotbah, siapa ini penginjil yang ada di jalanan George Street itu. Suatu kali dia ada pelayanan ke Australia, ke Sydney. Dan dia pergi ke sana. Lalu kemudian dia bertanya sama orang Kristen lokal di sana yang tempat dia melayani, dia bilang, siapa ini yang selalu penginjil, yang selalu bertanya sama orang-orang, kemana kamu akan pergi?
Lalu kemudian orang-orang di situ mengatakan, dia bilang gini, ada seseorang ya yang namanya, tunggu sebentar, mana namanya nih? Kecil sekali soalnya. Frank Jenner. Nah, Frank, bukan Frankie ya, Frank Jenner. Dia bilang ada seseorang penginjil Pak. Dia setiap hari selama 16 tahun, dia selalu menginjil di George Street. Dan pertanyaan yang ditanyakan selalu sama Pak. Oke, saya mau ketemu sama orang itu. Singkat cerita, Dr. Francis Dixon ketemu sama Frank Jenner yang sudah tua. Waktu ditanya, kamu yang menginjili orang? Iya. Dan dia bilang begini, tapi Pak, ini Frank Jenner yang ngomong, Pak, saya sepanjang bertanya selama 16 tahun, tidak pernah ada yang berinteraksi dengan saya. Karena setelah itu saya pergi meninggalkan dan mereka tidak memanggil saya lagi. Saya menginjili bertanya, tapi tidak ada sama sekali pun yang merespon Pak. Langsung Francis Dixon ini, tidak, kamu salah. Sudah puluhan orang yang bertobat menerima Yesus karena pertanyaanmu. Dia kaget dan dia menangis. Frank Jenner ini menangis. Dia bilang, saya tidak pernah tahu bahwa itu akan mengubahkan hidup orang. Lihat Frank Jenner, dimanapun dia ditempatkan dia siap. Makanya isunya adalah perenungan kita sore hari ini. Siapkah kita saat Tuhan bukakan jalan? Siapkah kita menjalankan amanat agung, menjalankan misi Tuhan? Di mana Tuhan tempatkan kita? Di tempat kerjamu kah? Di profesimu sebagai dokter? Sebagai perawat, ahli farmasi? Apalagi dokter ya, paling gampang. Ya kan, orang sudah setengah hidup di situ. Mau didoakan Bu? Oh pasti mau itu. Kalau dokter, perawat juga sama. Itu kan. Tinggal mau pakai yang 5 suntik yang 0,1 atau 0,5? Kan begitu. Mau disuntik yang besar atau yang kecil? Kalau yang kecil kita doakan ya, kan gitu ya. Paling gampang. Itu kesempatan kita untuk bersaksi. Di tempat kerja kita, tunjukkan sikap, miliki cara hidup yang baik. Supaya orang bisa melihat dan bertanya mengenai iman kita. Kalau dia bertanya yang offense ke kita, belajar. Bagaimana cara menjawab dengan baik dan benar. Supaya orang tahu, saat kita menjawab, bukan kaleng-kaleng ini. Tapi kalau kita menghindar, kesempatan kita, berarti engkau belum siap. Orang kalau mau siap harus berani dimuridkan. Ya. Next, yang kedua. Ya, yang kedua. Kita harus mengerti. Poin yang kedua. Ya. Orang yang sungguh-sungguh taat mengerjakan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Tuhan memberi kemenangan. 2 Korintus 2 ayat 14 dikatakan begini. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Saya tadi katakan, misi amanat agung itu misinya Tuhan. Maka pasti selalu ada kemenangan di sana, yang setuju katakan amin. Ya, itu bukan misi kita, itu misi surga. Nah, coba perhatikan Matius 28 ya. Matius 28 ayat ke-19 tadi diapit oleh 2 hal yang menarik. Yang pertama, 28 ayat 18 dikatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di sorga. Di ayat yang ke-20, di bagian terakhirnya, dan ketahuilah aku yang penguasa bumi dan sorga itu menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, saya mau katakan, menginjil itu tidak selalu membuat kita menjadi senang. Kita tidak selalu mendapatkan sukacita di sana. Pada saat kita menginjil, engkau bisa dikucilkan, engkau bisa dihina, engkau mungkin bisa dijauhi. Tapi dengar baik, penyertaan Tuhan selalu ada tersedia. Karena Tuhan itu penguasa langit dan bumi, penguasa bumi dan surga. Kalau dia bilang dia akan sertai, dia akan sertai. Nah, cuman kadang kita berpikir kalau penginjilan selalu enak, enggak. Penginjilan kadang kita menderita, misi kadang kita menderita. Tapi dengar baik malam hari ini, ada penyertaan Tuhan di dalamnya. Ada kasih setia Tuhan di dalamnya. Mungkin waktu kita di tempat kerja kita membela iman kita. Kemudian kita dikucilkan, kita membela gaya hidup kita yang benar di hadapan Tuhan. Kita disingkirkan. Saya mau kasih tahu, di dalam disingkirkan itu Tuhan tidak tinggalkan kita kok. Dia tetap ada bersama-sama dengan kita. Entah dia mau melatih kekuatan kita. Entah dia mau melatih kesabaran kita. Tetapi Tuhan mau pada saat kita menginjili. Tuhan mau kita tahu bahwa dia ada bersama dengan kita. Yang setuju katakan amin. Ya.
Mungkin rasanya tidak enak, mungkin rasanya sakit. Tapi percayalah, kalau itu misi dari surga, penyertaan Tuhan akan luar biasa. Saya mau kasih tahu bahwa jalan kemenangan Tuhan tidak selalu jalan yang sukacita, jalan yang mendatangkan damai sejahtera. Ya. Oleh karena itu di dalam memberitakan firman, dengar baik. Dengar baik, yang Tuhan janjikan penyertaannya. Bukan jalanan yang mulus, bukan jalanan tol yang kita bisa wus sampai kepada tujuan, enggak. Yang Tuhan janjikan selalu penyertaannya buat kita semua, yang setuju katakan amin. Misi dari surga kita butuh pertolongan Tuhan. Tidak bisa kita melakukan sendiri. Makanya di akhir itu Tuhan ngomong begini kepada para murid sebelum dia memberitakan Injil. Kamu tunggu di loteng Yerusalem. Karena aku akan mengirimkan, kamu akan menerima kuasa. Dan kamu akan menjadi saksiku. Itulah Roh Kudus yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Saat kita terima Tuhan Yesus, saat kita dibaptis lahir baru. Ada Roh Kudus yang Tuhan berikan dalam roh kita. Dia akan membantu kita. Membantu apa? Merubahkan jiwa kita. Keinginan kehendak kita disesuaikan dengan keinginan Tuhan melalui pembacaan firman kita. Makanya sering-sering baca firman Tuhan. Ya, sering-sering dengarin khotbah. Sering-sering mendekat sama Tuhan. Sering-sering ikut kegiatan pemuritan. Supaya apa? Supaya kita mengerti apa kehendak Tuhan. Supaya saat kita menjalani misi kita, menjalani amanat agung kita, penyertaan Tuhan, dan pengetahuan akan Tuhan selalu membuat kita melihat jalan Tuhan di sana, melihat pertolongan Tuhan di sana, melihat tangan Tuhan di sana. Nah, saya berdoa di tempat ini kita semua dapat bertahan. Ya. Yang ketiga, janji penyertaan Tuhan ada suatu jaminan, tetapi kita harus ingat. Tuhan mau motivasi kita benar di hadapan Dia, yang setuju katakan amin. Karena di ayat yang ke-17 dikatakan, sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Ada banyak orang yang akhir-akhir ini, karena ini akhir zaman. Dia pakai firman Allah untuk kepentingan pribadinya. Ya, ada banyak orang di sana. Mohon maaf, waktu saya di Surabaya, waktu saya tinggal di Surabaya, saya pernah tinggal di Surabaya. Surabaya itu kan gudangnya gereja-gereja kecil dan gereja yang aneh-aneh. Mohon maaf, ada banyak di sana. Apalagi gereja yang dari Korea yang lagi viral sekarang ya. Yang katanya pendetanya itu dia katakan begini, kalau kamu mau dimurnikan dari dosa-dosamu, kamu harus bersetubuh dengan saya. Ada, saya lupa namanya gereja apa itu. Ya hati-hati, sekarang sudah masuk di Indonesia. Dan dia banyak menyasar ke mahasiswa-mahasiswa. Pengikutnya sampai 20.000 di Korea, 20.000 orang. Ya. MYG atau apa gitu. Ada banyak orang yang mencari keuntungan itu karena memang sekarang akhir zaman. Yesus sendiri sudah pernah berkata, pada hari terakhir banyak orang berseru, Tuhan, Tuhan, memakai jubah seorang pendeta berdiri di atas mimbar. Tapi saat dia memberitakan kebenaran firman Tuhan, mencari keuntungan pribadinya. Mencari kesenangan pribadinya, membohongi banyak orang. Motivasinya tidak jujur di hadapan Tuhan. Ini yang paling parah, ada juga kok di gereja yang model begitu. Ya, ada juga orang kok yang masuk gereja, melayani, tapi dia incar pemain tamborin. Oh ada. Ada juga. Ada juga sebaliknya, main tamborin incar pemain musik. Ada. Ya, tapi saya berdoa malam hari ini, dengar baik. Saya berdoa di tempat ini. Mungkin motivasi awal kita salah. Tapi saya berdoa kita semua di tempat ini. Motivasi kita dimurnikan Tuhan, yang setuju katakan amin. Saya rasa hampir 80% orang melayani itu. Ada pasti embel-embelnya. Ada pasti embel-embelnya. Ya, kelihatan kok. Waktu mengejar si dia, semua pelayanan dihantam, dihajar. Tapi begitu sudah dapat, wih menghilang. Menghilang, nggak tahu kemana. Ya, saya mau kasih tahu. Motivasi yang benar, motivasi yang murni di hadapan Tuhan. Itu yang kita perlukan. Ya, motivasi yang benar hari-hari ini dicari oleh Tuhan. Dan dalam perjalanan kalau motivasimu sudah benar melayani Tuhan, sudah benar untuk penginjilan, sudah benar untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, di tengah jalan juga ada godaan. Banyak godaannya. Tapi saya mau berdoa buat kita semua di tempat ini. Saat kita di tengah jalan, motivasi kita bukan malah semakin jelek, tetapi semakin murni di hadapan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Ya. Saya percaya setiap orang di tempat ini entah bagaimana caranya, Tuhan akan memurnikan motivasi kita. Itu juga saya alami kok. Ya, itu juga saya alami. Namanya kita kan,
Anda bayangkan saya menggunakan rambut yang model belah tengah, main keyboard, sudah kerja, umur 22 tahun. Ganteng kayak apa saya ya? Enggak ganteng-ganteng amat waktu itu. Gitu. Oh iya, ada banyak godaan dan saya juga menjadi pelaku seperti itu. Motivasi saya salah. Tapi saya perhatikan dalam kehidupan saya, Tuhan terus memurnikan. Tuhan terus perbaharui. Dan itu semua dalam proses. Oleh karena itu malam hari ini dengar baik. Ya. Engkau mungkin yang ada motivasimu saat ini tidak benar di hadapan Tuhan. Minta ampun. Murnikan lagi motivasimu khusus untuk buat Tuhan. Apalagi di dalam masa-masa penginjilan. Serangannya banyak. Ya. Menginjil kemana-mana. Ada serangan-serangan kuasa kegelapan dan lain sebagainya. Tapi kalau motivasimu benar di hadapan Tuhan, perlindungan Tuhan, malaikat Tuhan suruh berkemah di sekelilingmu sehingga tidak ada yang bisa sentuh kita. Tapi kalau motivasi kita salah di hadapan Tuhan, hati-hati. Hati-hati. Ya. Tuhan akan selalu melihat apa yang kita lakukan. Pemain musik saya panggil ke depan. Menilik motivasi kita dan membukakan jalan bagi mereka yang taat kepada Tuhan. Kita tutup Alkitab kita. Mari kita renungkan kembali. Pertanyaan yang mendasar adalah, saya tidak minta kita semua saat ini di tempat ini kemudian menjadi pendeta atau menjadi evangelis. Tapi saya yakin dan percaya selalu ada Tuhan bukakan jalan, kesempatan. Apapun profesi kita, dimanapun Tuhan tempatkan kita untuk kita mengabarkan Injil kebenaran Tuhan. Entah itu melalui perkataan kita, melalui sikap kita. Ya, melalui diskusi-diskusi yang kita lakukan. Tapi siapkah kita saat Tuhan sudah bukakan jalan seperti itu? Nah, saya berharap dan saya berdoa. Kita semua di tempat ini punya hati yang mau melaksanakan amanat agung. Menyiapkan hati untuk kita mau dimuridkan. Sehingga saat kesempatan itu datang, Tuhan mulai bukakan jalan. Kita tidak lari, tapi kita ambil kesempatan itu, kita ambil jalan itu untuk mengabarkan kebenaran firman Tuhan. Bangkit berdiri. Tuhan, inilah hidupku, katakan ku serahkan padamu. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagi-Mu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh minta Tuhan. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu. Katakan segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu.
bagimu Tuhan. seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencanamu, sampai bumi penuh kemuliaan. Biar jemaat Tuhan saya nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Amin. Coba perhatikan ke depan. Pernah enggak kita berpikir, mengapa Tuhan yang Maha Kuasa memakai kita sebagai alatnya? Dia bisa menggunakan yang lain. Suatu kali Yesus berkata kepada orang Yahudi, Tuhan bisa menjadikan anak-anak Abraham dari batu-batu ini. Bukankah dia juga bisa berkata, Tuhan bisa menyebarkan Injil lewat batu-batu ini? Nah, pertanyaannya buat kita adalah, bukankah sebuah kehormatan kalau kita dipercayakan untuk memberitakan Injil? Untuk menjalankan misi Tuhan. Karena dia bisa pakai orang lain, dia bisa pakai benda yang lain. Makanya saat memberitakan Injil itu ada di depan kita, ambil kesempatan itu. Karena itu sebuah kehormatan. Tidak semua orang memiliki privilege untuk menjadi saksi bagi Tuhan, untuk memberitakan Injil. Makanya dengar baik malam hari ini. Siapkan dirimu. Persiapkan dirimu lebih dan lebih lagi. Belajar firman Tuhan. Sehingga saat Tuhan bukakan jalan, kita siap dan kita mampu memberitakan kebenaran. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. bagimu Tuhan. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi Seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. malam hari ini kita akan menjadi saksi, karena malam hari ini kita akan bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Kita adalah saksi saat kita membaca firman Tuhan. Kita mengenang kembali apa yang Tuhan Yesus lakukan 2000 tahun lalu di kayu salib untuk engkau dan saya. Dan itulah berita yang harus kita beritakan kepada orang di luar sana. Itulah berita mengenai pertobatan dan pengampunan yang harus kita sampaikan kepada orang di luar sana. Malam hari ini kita akan diperlengkapi. Malam hari ini kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Tapi sebelum kita masuk dalam persoalan kita dengan tubuh dan darah Yesus, dengar baik, mari kita siapkan hati kita. Mari kita siapkan hati kita, mari kita siapkan pikiran kita. Mari kita minta Tuhan melayakkan kehidupan kita. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan ratu atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Malam hari ini persiapkan roti dan anggur. Tapi lebih daripada itu, persiapkan hatimu. Minta ampun sama Tuhan. Mungkin ada malam hari ini, mungkin ada kemarin kita menyakiti hati orang-orang sekitar kita. Kita menyakiti orang tua kita menyakiti teman kita melalui perkataan atau perbuatan kita. Kita minta ampun sama Tuhan. Minta Tuhan layakkan kehidupan kita malam hari ini. Tuhan ampuni setiap kami Tuhan.
kami yang mungkin tidak luput dari dosa dan pelanggaran. Karena kami Tuhan tahu hanya Engkau yang sempurna. Malam hari ini kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Murnikan kami Tuhan, layakkan kami, sucikan kami. Karena hanya Engkau yang dapat melakukannya. Buat kami layak menerima persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Mari Kau siapkan roti di tangan kananmu. Angkat tinggi dari kepalamu. Kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Angkat roti lebih tinggi dari kepalamu dan dengarkan firman Tuhan. Amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah kita roti yang ada di tangan kita adalah tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan anggur di tangan kanan kita. Angkat lebih tinggi dari kepalamu. Tanda kita hormat akan apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Mendengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Percayakah kita? Anggur yang ada dalam cawan yang ada di tangan kita adalah darah Kristus yang dicurahkan untuk engkau dan saya. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat suaramu. Katakan kami mengucap syukur Tuhan. Kami berterima kasih. Katakan terima kasih kepada Tuhan. Katakan terima kasih Lord. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk pengorbananmu. Terima kasih Tuhan. Sama katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Buat kasih setiamu. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Dari dalam lubuk hati
hari ini kami belajar bahwa saat kami mengabarkan Injil, Engkau akan selalu membukakan jalan. Pertolongan-Mu selalu nyata di setiap kami. Terus murnikan motivasi kami di hadapan-Mu Tuhan, sehingga kami tidak menggunakan firman Tuhan untuk kepentingan pribadi kami. Kami rindu juga melihat bumi ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Malam hari ini pakai kami Tuhan, pakai setiap anak-anak-Mu yang ada di tempat ini menjadi alat kabaran Injil-Mu dimanapun mereka berada. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi biarlah firman Tuhan terus itu berbicara di dalam hati mereka melalui Roh Kudus yang Tuhan telah instalkan ke dalam hati mereka. Biar Roh Kudus berbicara melalui kebenaran firman Tuhan. Kami juga sudah bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Disitulah kemenangan kami adanya Tuhan. Karena di situ kami dimenangkan, kami dibenarkan, kami disucikan, dan kami beroleh kemuliaan yang sama dengan Yesus. Tuhan, malam hari ini kami serahkan kehidupan kami, pakai untuk kemuliaan-Mu semata-mata. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang mau dipakai Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Saya percaya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan dan dengan persekutuan kita dengan tubuh dan darah Kristus, dan kita berdoa kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Saat ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan berikan persembahan kita. Di depan Bapak Ibu ada 2 amplop. Amplop yang pertama untuk operasional pastori dan amplop yang kedua untuk kas gereja. Namun sebelum itu mari terlebih dahulu kita tunduk kepala, kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang meneguhkan setiap kami, yang mengingatkan setiap kami Tuhan, bahwa kami adalah murid-murid-Nya Tuhan, yang dipakai, yang disiapkan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, memberitakan Injil-Mu Tuhan, baik lewat perkataan kami, lewat perbuatan kami. Dan kami percaya Bapa, firman-Mu itu hidup dan berkuasa atas hidup kami. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami akan berikan persembahan kami, biar apa yang kami beri boleh berguna bagi pelebaran kerajaan surga di tempat ini Tuhan, bagi pelayanan-Mu di tempat ini Bapa. Dan kami percaya apa yang masih sisa pada kami Tuhan, Engkau jadikan kami bendahara yang bijaksana untuk mengelolanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nanti yang memberi mulai dari sebelah kiri saya, tengah dan sebelah kanan saya. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai
saat ini kita akan mendengarkan pengumuman untuk sepekan yang akan datang. Kepada tim multimedia dipersilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Bagi jemaat Tuhan yang pertama kali akan melayani di gereja ini, diharapkan untuk mengikuti pertemuan prapelayan atau P3 sesuai jadwal berikut. Guna membangun komunitas yang sehat, GBI Oikumene mengadakan Fansport, olahraga bersama dengan jemaat Tuhan dan kaum muda sekalian. Berikut informasi yang tertera. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube GBI Oikumene. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini juga dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan digunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan nama-Nya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, baik. Umuman yang pertama, tambahan, di depan Bapak Ibu Saudara sekalian itu ada form selamat datang. Nah, form ini bisa diisi, silakan diisi. Nah, kalau sudah diisi nanti pada saat keluar ada aser yang akan memberikan souvenir buat kertas yang sudah diisi. Nah, kalau misalkan nggak punya pulpen, aser-aser kita di belakang sudah menyiapkan pulpen. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mau ngisi silakan. Itu ada pulpennya, yang mau ngisi silakan, ada pulpennya sedang diedarkan. Nanti diisi saja, nanti boleh ditukarkan dengan souvenir sama teman-teman aser nanti yang ada di belakang. Itu yang pertama. Dan saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali hadir di tempat ini di ibadah raya yang kedua di GBI Oikumene BTP Makassar. Ya, kami rindu bukan hanya hari ini saja ketemu Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi minggu depan dan minggu-minggu selanjutnya kami rindu bertemu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian di tempat ini bersama-sama beribadah. Ya, jadi kita punya slogan di tempat ini, kalau baru pertama kali datang merasa jadi tamu, yang kedua kali datang harus menjadi keluarga. Yang setuju katakan amin. Ya, jadi itu. Terus yang berikutnya di bawah teman-teman dari panitia Natal sudah menyiapkan bazar, mereka ada jualan di bawah sendol dan jus alpukat. Jadi silakan dibeli, ya silakan dibeli dengan harga yang tidak terlalu mahal, 15 sampai dengan 20 ribu. Ya, kita bantu kita karena kita sudah rencanakan untuk Natal nanti di bulan 12 mulai dari bulan Juli. Ya, jadi oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin membantu panitia Natal silakan. Yang kedua bisa juga membantu melalui janji iman. Kalau mau janji iman silakan nanti hubungi teman-teman asar di belakang. Kami mau mengisi janji iman, nanti akan diberikan kertas juga untuk diisi. Gitu. Nah Bapak Ibu sekalian yang ingin melayani di depan barcode, di depan kursi Bapak Ibu Saudara sekalian ada barcode. Tetapi yang di sebelah kecil, yang sebelah kiri,
kiri bawah itu ada form untuk melayani. Gitu ya, nanti tinggal isi di situ. Persyaratan pelayanan di sini tidak sulit. Yang penting isi dulu formnya. Ya, yang sulit itu kalau sudah melayani tuntutannya banyak kan begitu ya. Jadi untuk melayani tidak sulit di tempat ini, silakan nanti di barcode yang kecil sebelah kiri di bawah itu nanti di scan. Ada untuk pendaftaran untuk melayani di tempat ini. Lalu yang berikutnya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang berulang tahun sepanjang bulan Oktober, mungkin bisa maju ke depan, nanti kita akan doakan bersama-sama. Dan sebelumnya saya minta maaf mewakili Gembala Sidang dan pengerja di tempat ini karena souvenirnya masih dalam perjalanan. Tetapi tidak apa-apa, nanti kita akan doakan dulu untuk minggu pertama ini. Nanti kita akan foto dan nanti kami akan serahkan apabila Bapak Saudara sekalian datang kembali di minggu berikutnya. Ya, jadi silakan yang berulang tahun sepanjang bulan Oktober silakan maju ke depan, kita akan doakan bersama-sama. Ada? Yang berulang tahun sepanjang bulan Oktober 2024. Silakan maju ke depan. Ada? Jangan takut. Kak, saya baru pertama kali datang. Maju saja ke depan, kita akan doakan sama-sama. Dan percayalah, nanti kalau misalkan sudah maju ke depan, di foto, kita sudah simpan, nanti kalau datang ke sini kita akan kasih souvenirnya. Gitu ya, souvenirnya ini masih dalam perjalanan, ternyata ada keterlambatan. Itu ada? Gak ada, bulan Oktober, jangan malu-malu. Jangan malu-malu, silakan maju ke depan. Nah, ternyata. Nah, baru kelihatan. Siapa lagi, silakan. Ya, siapa lagi? Yang bulan Oktober, Octavianus, ya, Octavianto, ya kan? Ada lagi? Ada lagi? Coba, ini jangan malu-malu nih nanti malah ini ya. Siapa lagi? Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, mari kita angkat tangan kita arahkan ke teman-teman kita yang berulang tahun sepanjang bulan Oktober. Tuhan, kami mau serahkan teman-teman kami yang berulang tahun sepanjang bulan Oktober. Berkati pekerjaan kuliah mereka Tuhan. Buat apapun yang dilakukan oleh tangannya menjadi berhasil. Buat segala kerinduan hatinya Tuhan berikan. Biarlah semua keinginan dalam hatinya sesuai dengan seturut kehendak-Mu. Apapun panggilan Tuhan dalam hidupnya, Tuhan sertai, Tuhan lindungi. Tuhan, kami serahkan teman-teman kami dan kami percaya teman-teman kami akan menjadi kepala bukan menjadi ekor. Teman-teman kami akan diberkati Tuhan kemanapun mereka melangkah. Penyertaan Tuhan akan luar biasa dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan teman-teman kami. Haleluya. Amin. Umur panjang, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun Petra. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Kehormatan sampai selamat. Sekali lagi. Umur panjang, tangan kanan, tangan kiri dan kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Oke, baik. Oke, baik. Ada lagi pengumuman? Gak ada ya, saya rasa dari teman-teman Golisi sudah gak ada. Baik, kita berikan sekali lagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu saja pengumuman kita untuk malam hari. Silakan untuk doa sapa. Saya jemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri, kita akan menutup ibadah ini dalam doa. Mari kita dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami mau bilang terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami yang terus kami rasakan Bapa. Terima kasih untuk malam hari ini Tuhan, kami bersyukur kami boleh ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami telah menyembah Engkau Tuhan, memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Semuanya kami mau kembalikan untuk hormat dan kemuliaan-Mu Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan dan muliakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami Tuhan. Pribadi lepas pribadi yang hadir pada saat ini, sungguh kami yakin dan percaya Engkau Tuhan yang memberkati setiap hati kami. Bapak yang dalam kerajaan sorga saat ini Tuhan, kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu Tuhan yang telah melayani pada sore hari ini Tuhan, yang mengambil pelayanan apapun bentuk pelayanan yang mereka ambil Tuhan. Kami sungguh yakin dan percaya Tuhan mereka telah memberikan yang terbaik bagi untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Setiap talenta, setiap potensi yang Kau berikan bagi kehidupan mereka Tuhan, terus Engkau maksimalkan biar
melalui kehidupan mereka Tuhan. Semakin hari Tuhan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan melalui pelayanan kami yang ada di tempat ini Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan pengurapan yang daripada Engkau Tuhan terus curahkan bagi kehidupan kami. Saat ini Tuhan kami berdoa, bersepakat berdoa untuk bangsa kami Tuhan Indonesia Tuhan. Tidak secara kebetulan kami berada di bangsa ini Tuhan. Kami sungguh yakin dan percaya ada maksud dan tujuan-Mu yang terbaik yang Engkau akan nyatakan bagi kehidupan kami di bangsa ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan mulai dari Bapak pemimpin, Presiden Tuhan, Wakil Presiden dan kepada seluruh jajarannya Bapak. Engkau yang memilih mereka Tuhan, Engkau yang menetapkan mereka Tuhan. Engkau yang akan menguatkan mereka dalam menjalani roda pemerintahan ini Tuhan. Biar roh takut akan Engkau Tuhan, Tuhan nyatakan bagi setiap pemimpin yang ada di bangsa kami Tuhan Yesus Kristus. Secara khusus juga Tuhan, kami berdoa untuk kota kami di mana kami tempat tinggal Tuhan saat ini, kota Makassar Tuhan. Kau kirimkan kami di kota ini Tuhan, kami sungguh yakin dan percaya ada maksud dan tujuan-Mu yang terbaik bagi kehidupan kami Tuhan. Kami berdiri atas kota kami Tuhan, secara khusus Tuhan juga kami berdoa untuk pemerintahan kota Makassar Bapak diberkati oleh Tuhan dalam masa-masa Tuhan saat ini akan melaksanakan pemilihan gubernur dan wali kota Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati Tuhan biar pemimpin yang akan terpilih Tuhan adalah pemimpin yang daripada Engkau Tuhan yang tepat Tuhan yang akan memimpin kota kami dengan adil, dengan jujur Tuhan. Biar kota kami Tuhan semakin sejahtera Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan melihat pekerjaan Tuhan akan nyata di kota kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan untuk penuaian besar-besaran Tuhan. Kami sungguh yakin dan percaya kota kami akan dipenuhi oleh jiwa-jiwa yang datang rindu menyembah Engkau Tuhan, memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau Tuhan satu-satunya yang layak ditinggikan, satu-satunya Tuhan yang layak diagungkan di tengah-tengah dunia ini Bapa. Saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk kami Tuhan yang saat ini, kami yang mungkin sedang sakit Tuhan, ataupun jemaat-Mu Tuhan yang sedang sakit di rumah masing-masing Tuhan. Dari tempat ini Tuhan kami berdoa biar kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bilur-bilur-Mu Tuhan menyembuhkan setiap jemaat-Mu Tuhan yang sedang sakit Bapak. Saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk kami yang mungkin saat ini berbeban berat Tuhan. Kau berikan kami kekuatan, kemampuan agar kami Tuhan di hari-hari yang akan kami jalani, kami berjalan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kami mau bilang jangan pernah lepaskan tangan kami Tuhan, selalu berjalan bersama-sama dengan hidup kami. Karena kami tahu ketika kami berjalan bersama-sama dengan Engkau Tuhan tidak ada yang perlu kami takutkan. Karena Tuhan kami adalah Tuhan yang dahsyat yang melindungi kami, kota benteng kami Tuhan, kubu pertahanan kami, Allah kami yang kami percayai. Saat ini juga Tuhan kami berdoa bagi jemaat-Mu Tuhan saat ini yang mungkin sedang melaksanakan tugas di luar kota Bapak. Kami berdoa dari tempat ini Tuhan, berkati mereka Tuhan, berkati hidup mereka, apapun yang mereka kerjakan diberkati oleh Tuhan. Biar di minggu-minggu yang akan datang Tuhan boleh berkumpul lagi bersama-sama dengan kami di tempat ini Tuhan, memuji dan membesarkan nama-Mu Bapak. Saat ini Tuhan kami berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan yang saat ini mungkin sementara mencari lapangan pekerjaan Tuhan. Kami berdoa Tuhan pekerjaan yang terbaik Engkau berikan bagi setiap jemaat-Mu Tuhan yang merindu untuk bekerja Bapak. Pertemukan mereka dengan orang-orang yang Tuhan kehendaki, pertemukan mereka dengan pemimpin-pemimpin yang baik Tuhan. Biar pekerjaan yang mereka lamar Tuhan diberkati oleh Tuhan dan mereka akan mendapatkan pekerjaan yang terbaik daripada Engkau Tuhan. Saat ini Tuhan kami berdoa secara khusus untuk kami Tuhan, tugas kami sebagai mahasiswa Bapak. Kau berkati Tuhan apapun bentuk yang kami lakukan, kuliah kami Tuhan. Kami sungguh yakin dan percaya Engkau yang akan memberkati kami, Engkau yang akan memampukan kami dalam kami menjalani kuliah kami Tuhan. Saat ini juga Tuhan mungkin ada teman-teman kami atau jemaat-Mu Tuhan, umat-Mu Tuhan yang akan melaksanakan ujian Bapak. Apapun bentuk ujian yang akan mereka hadapi, sungguh kami yakin dan percaya Tuhan yang menolong, Tuhan yang memampukan sampai di tahap ini Tuhan yang tolong, tahap-tahap berikutnya Tuhan akan tolong. Kami sungguh yakin dan percaya bukakan pikiran mereka, tenangkan hati mereka Bapak. Biar setiap soal-soal, biar setiap ujian yang akan mereka hadapi, Bapa yang baik, Engkau Tuhan yang menolong dan Engkau Tuhan yang akan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk gereja kami, untuk GBI Oikumene Bapak. Di tempat ini kami melihat Tuhan pekerjaan Tuhan sungguh nyata dalam gereja kami Tuhan. Tidak secara kebetulan Kau mengirimkan kami di sini Tuhan. Kami sungguh yakin dan percaya besar lawatan-Mu akan terjadi lebih lagi di gereja kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap bangku-bangku yang masih kosong Tuhan, kami sungguh yakin dan percaya akan Tuhan kirimkan jiwa-jiwa yang rindu untuk menyembah Engkau Tuhan di tempat ini. Secara khusus kami berdoa untuk pemimpin gereja kami Tuhan, untuk Ibu Gembala Bapak dimanapun dia berdiri melayani Tuhan. Tuhan yang akan memampukan, berikan dia kesehatan yang ekstra, kekuatan, sukacita, bahkan umur yang panjang Tuhan Kau berikan bagi Ibu Gembala kami di tempat ini. Secara khusus kami berdoa untuk leader kami Tuhan, untuk Pezer Ezra Bapak sekeluarga diberkati oleh Tuhan. Untuk KDB Tuhan sebagai tiang doa bagi keluarga ini Tuhan, kami sungguh yakin dan percaya Engkau Tuhan yang akan memampukan mereka dalam memimpin kami Tuhan, menjadi teladan bagi setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan. Apapun visi dan misi dan tujuan keluarga ini Tuhan diberkati oleh Tuhan. Kami sungguh yakin dan percaya keluarga ini akan menjadi keluarga yang harmonis, anggur yang baru. Tuhan
Tuhan terus curahkan bagi keluarga ini Tuhan. Secara khusus juga kami berdoa untuk anaknya Dev, diberkati oleh Tuhan. Anak ini akan menjadi berkat bagi banyak orang. Ini menjadi doa kami Tuhan, ini menjadi harapan kami. Sekali lagi Tuhan, kami juga mau berdoa untuk orang tua kami, dimanapun keluarga kami berada, mama papa kami, kakak kami, saudara kami, adik-adik kami Tuhan, dimanapun mereka berada, Tuhan yang melindungi juga mereka Tuhan, pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, banyak yang kami mau sampaikan Tuhan, tetapi sebelum keluar dari bibir kami Tuhan, Engkau Tuhan yang mengerti dan Engkau Tuhan yang memahami setiap hati kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi doa kami, ini menjadi syukur kami. Kami sungguh yakin dan percaya Tuhan akan menjawab doa kami tepat pada waktunya. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan berdoa bersama-sama, kami akan mengucapkan doa bersama-sama seperti doa yang Engkau ajarkan kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di sorga, Kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita, kita mau terima berkat dari Tuhan dan dengarkan firman Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kasih karunia, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita dalam kebenaran dan kasih, mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan permai. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, silakan bersaat teduh sejenak.